Analisis virus. Pengertian dan ciri-ciri dari virus. Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Ciri-ciri dari virus hanya dapat hidup dan berbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Memerlukan asam nukleat untuk memproduksi. Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup. Bersifat seluler, tidak memiliki sel, dan memiliki organel sel. Alasan virus dikatakan sebagai makhluk peralihan benda hidup dan benda mati. Virus disebut sebagai bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup karena memiliki sifat makhluk hidup, yaitu dapat bereproduksi atau memperbanyak diri, namun juga memiliki sifat makhluk tak hidup, yaitu memiliki susunan sel dan hanya dapat berkembang pada organisme hidup tertentu. Struktur virus bakteriofag dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala ada kapsid dan asam nukleat atau DNA. Di bagian leher ada selubung ekor. Di bagian ekor ada serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Lalu di sebelahnya ada beberapa penjelasan yang mengenai setiap bagiannya. Ada A, yaitu bagian kepala. Di bagian kepala yang pertama ada kapsid. Kapsid yaitu selubung luar tubuh yang memberi bentuk dan melindungi diri dari bahaya lingkungan yang merugikan kapsid. Terdiri dari kopsomer atau unit-unit protein. Lalu yang kedua ada asam nukleat, yaitu makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Selanjutnya bagian leher. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor dan juga berfungsi menyangga kepala. Bagian ekor. Selubung ekor untuk menopang kapsid saat proses replikasi virus dan berfungsi untuk menginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri dan agar sel bisa memasukkan RNA atau DNA kepada sel inang untuk berkembang biak. Serabut ekor. Berbentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar berfungsi melekatkan virus pada inang. Lempeng dasar adalah multiprotein tempat melekatnya serabut ekor virus. Fungsi membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Yang terakhir, jarum penusuk. Jadi punya seperti jarum yang fungsinya memasuki sel bagian virus kepala, badan, dan kaki yang seperti alat suntik untuk merisak dan masuk pada sel. Siklus litik. Siklus litik dalam virologi merupakan salah satu siklus reproduksi virus dan dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Siklus litik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu adsorpsi dan penetrasi, replikasi, dan lisis. Yang pertama, ada tahap pertama adsorpsi dan penetrasi. Tahap adsorpsi dan penetrasi. Tahap adsorpsi yaitu penempelan ujung ekor virus pada inang. Virus mempunyai reseptor protein untuk menempel pada inang spesifik. Setelah menempel, virus kemudian akan melubangi membran dari sel inang dengan enzim lisozim. Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan DNA virusnya ke dalam sitoplasma sel inang. Lalu yang kedua, ada tahap replikasi atau biosistensis. Setelah disuntikkan ke dalam sel inang, DNA dari virus akan menonaktifkan DNA sel inangnya dan kemudian mengambil ahli kerja sel inang lalu menggunakan sel tersebut untuk memperoleh energi dalam bentuk ATP untuk melanjutkan proses reproduksinya. DNA dari virus akan menjadikan sel inang sebuah tempat pembentukan virus baru. Kemudian, DNA akan mengarahkan virus untuk menghasilkan protein dan replikasi DNA virus untuk dimasukkan ke dalam virus baru yang sedang dibuat. Molekul-molekul protein atau DNA yang telah terbentuk kemudian diselubungi oleh kapsid.
Kapsid dibuat dari protein sel inang dan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh virus. Tahap lisis. Tahap lisis terjadi ketika virus-virus yang dibuat dalam sel telah matang. Ratusan virus-virus kemudian akan berkumpul pada membran sel dan menyuntikkan enzim lisosom yang menghancurkan membran sel dan menyediakan jalan keluar untuk virus-virus baru. Sel yang membrannya hancur itu akhirnya akan mati dan virus-virus yang bebas akan menginvasi sel-sel lain dan siklus akan berulang kembali. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini mempunyai tahapan yang hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian berbentuk prolog. Secara umum, siklus ini mempunyai 3 tahap, yaitu adsorpsi dan penetrasi, penyisipan gen virus, dan pembelahan sel inang. Tahap adsorpsi dan penetrasi. Virus menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Lalu menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim. Virus melakukan penetrasi pada sel inang dengan menyuntikkan materi genetik yang terdapat pada asam nukleatnya ke dalam sel. Tahap penyisipan gen virus. Asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus. Sebelum terjadi pembelahan sel, kromosom dan provirus akan bereplikasi. Tahap pembelahan sel inang. Sel inang yang disisipi kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan dan siklus ini pun akan kembali berulang sehingga sel yang memiliki profage menjadi sangat banyak. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.